Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Wulandari. Saya mahasiswi BKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budaya dan perkembangan emosi. Secara etimologis, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan juga luas. Nah, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni, serta masih banyak lainnya. Nah, sedangkan emosi berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, emosi diambil dari kata emotion yang memiliki arti perasaan hati, sehingga dapat juga diartikan sebagai perubahan kualitas pada perasaan hati seorang individu. Nah, emosi merupakan suatu keadaan kompleks, dapat berupa perasaan ataupun pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Nah, setiap budaya di suatu daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai emosi. Nah, emosi dalam setiap budaya dan negara memiliki sebutan dan juga ukuran yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana anak kecil belajar dari orang dewasa di sekitarnya, dan juga bagaimana orang-orang ketika mereka sedang merasakan marah atau emosi, dan bagaimana mereka mengungkapkan dan meluapkan emosi tersebut. Nah, budaya juga mengajarkan dari mana emosi itu berasal, yakni berdasarkan apa yang diajarkan oleh pendahulu mereka dan diteruskan hingga generasi selanjutnya. Salah satu contohnya, ada anggapan bahwa emosi itu berasal dari jantung, sehingga ketika seseorang merasakan emosi, jantung akan merasa sakit dan juga berdetak lebih cepat. Selain dari jantung, ada juga anggapan yang menganggap bahwa emosi berasal dari dalam hati dan juga otak, sehingga ketika seseorang sedang merasakan emosi, itu akan berpengaruh pada kedua organ tersebut. Nah, dari lokasi emosi itu berasal, nantinya akan dihubungkan dengan cara penanganan diri ketika sedang emosi, dan juga kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan dari emosi tersebut ketika seseorang sedang merasakan emosi di dalam dirinya. Nah, budaya juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap emosi. Hal tersebut akan menentukan tingkah laku seseorang mengenai penerimaan ataupun penolakan, yang akhirnya akan menjadikan emosi yang negatif atau emosi yang positif. Contohnya seperti budaya pada zaman dahulu, di mana perempuan diwajibkan terus-menerus berada di dalam rumah dan tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Seperti tidak boleh membaca, tidak boleh belajar, seperti itu. Dan juga wanita tidak diperbolehkan untuk melawan laki-laki. Nah, dari budaya tersebut akhirnya menimbulkan pertentangan dan juga menimbulkan luapan emosi. Hingga sekarang akhirnya budaya tersebut mulai dihilangkan sedikit demi sedikit dengan emansipasi, dan kini menjadi lebih terbuka. Nah, perubahan persepsi emosi karena budaya dapat menimbulkan dampak positif seperti perempuan lebih berkembang, serta dampak negatif berupa banyaknya perempuan yang tidak bisa menjaga emosinya dan bahkan terlihat lebih besar dari emosi yang dimiliki oleh laki-laki.
Nah, di berbagai budaya tentunya diajarkan bagaimana seseorang boleh menampilkan emosi terhadap orang lain, dan ada pula yang mengajarkan untuk mengungkapkan emosi dengan kesabaran dan lebih memilih untuk diam atau menyelesaikan secara baik-baik. Aturan dalam budaya umumnya juga dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut. Nah, budaya yang diajarkan tersebut akan menjadi karakter seseorang dan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Oleh karena itu, aturan pengungkapan budaya yang berhubungan dengan emosi akan menjadikan seseorang memiliki pandangan khusus dan juga cara yang berbeda dalam menyampaikan emosi yang dirasa sesuai dengan apa yang diajarkan pada budayanya. Dari materi tersebut, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.